Baiklah, wawancara yang selanjutnya adalah wawancara dengan dua masyarakat penerima layanan publik. Wawancara kali ini saya akan mewawancarai wali murid dari SD Muhammadiyah Bau Sasran, Ibu Desi Erawati dengan putrinya yang bernama Inara Yosi Azahra. Silahkan disimak. Selamat pagi Bu Desi, mohon maaf saya mengganggu waktu Bu Desi. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Ya Ibu, selamat pagi juga Bu Via. Gimana Ibu, ada yang bisa saya bantu? Begini Ibu, narasumber wawancara adalah masyarakat penerima layanan publik. Nah, di sini peran Ibu adalah sebagai orang tua murid dari Ananda Inara Yosi Azahra. Apakah betul Ibu? Nggih, betul Ibu. Saya sebagai wali murid dari Ananda Inara Yosi Azahra. Di mana putri Anda bersekolah dan sekarang kelas berapa? Anak saya bersekolah di SD Muhammadiyah Bau Sasran Bu Via, dan sekarang naik ke kelas 2. Baik Bu, menurut pendapat Ibu, apakah kondisi pandemi ini berpengaruh kepada Ibu sebagai wali murid? Sangat berpengaruh Ibu, karena kan ya gimana ya Bu, saya kan bekerjanya sebagai pedagang, jadi kan kalau masih kesulitan dalam membagi waktu Ibu, dalam membagi waktu dalam berjualan maupun terus nanti harus ngajari anaknya juga. Nah itu kan masih kesulitan di situ Ibu, jadi kadang anaknya terbengkalai tugas-tugasnya, ya mau gimana lagi Bu, karena kan saya harus jualan. Kalau nggak jualan nanti juga pendapatan di keuangan kami juga gimana Bu. Oh begitu ya Bu ya, serba memang kondisi seperti ini memang serba kesulitan Bu. Lalu bagaimana gambaran pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah tempat putri Ibu belajar? Kalau di sekolah anak saya itu waktu pas kelas 1 kemarin itu tuh pembelajarannya itu jadi anak-anak tuh daring Bu, daring full. Nonton niku nanti gurunya mengirimkan tugasnya itu melalui VA. Terus habis itu nanti mengumpulkan, tugasnya itu dikumpulkannya setiap seminggu sekali, nanti kita ke sekolah orang tuanya untuk mengumpulkan tugas-tugas dari bu gurunya itu. Seperti itu Bu. Tapi kemarin waktu pas PAT di sana sempat kelas satunya suruh berangkat karena mungkin dites pembacanya. Oh ya, lalu apa menurut Ibu kebijakan dari sekolah tersebut sudah sesuai? Kalau menurut saya itu kebijakannya ya kalau ini kan sudah sesuai Bu, tapi harapan saya itu tuh kalau bisa itu sekolahan itu melakukan pembelajaran yang terbatas, jadi gimana ya Bu, ya kan mungkin anak kan udah setahun lebih toh Bu nggak ke sekolah, jadi kan udah motivasi belajarnya tuh udah turun. Kalau suruh mengharap tugas tuh udah ngeyel, udah bilangnya nanti terus. Nah kalau misalnya bisa sekolah memberlakukan misalnya masuk seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali, itu mungkin akan lebih bagus untuk meningkatkan motivasi belajarnya lagi Bu. Jadi Bu Desi berharap agar sekolah tetap mengadakan pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi ini agar anak bisa termotivasi untuk belajar, begitu nggih? Enggak Bu, selain itu kan juga biar saya sebagai wali murid nih mboten mumet-mumet melih ngoten lho Bu, dalam ngajari siswanya, dalam ngajari bocah niku maksudnya soalnya kan nggih nyambi kerja juga toh Bu. Baiklah Ibu, sudah cukup wawancaranya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Selamat siang Bu Desi. Ya Ibu, sami-sami. Selamat siang juga.
wawancara selanjutnya adalah Ibu Rini sebagai warga RW 1 Jatimulyo. Ibu Rini adalah ibu rumah tangga. Mari kita simak wawancaranya. Selamat sore Bu Rini. Selamat sore Mbak. Maaf ini saya mengganggu waktunya. Ibu Rini, apakah saya bisa meminta waktu untuk wawancara Bu Rini? Bisa, monggo. Ya Bu Rini, saya wawancara Bu Rini terkait dengan penerima layanan publik ya Bu Rini. Pertanyaannya adalah, di masa pandemi COVID ini, apa yang Ibu rasakan? Apakah memiliki dampak bagi kehidupan Ibu dan keluarga? Ya jelas Mbak, jelas sekali. Pendapatannya berkurang, apa-apa berkurang, mau usaha susah laku, bekerja juga sudah dirumahkan. Oh begitu ya Ibu. Lalu karena kondisi pandemi ini serba kesulitan dan mungkin pekerjaan pun jadi diistirahatkan, apakah Ibu mendapatkan bantuan dari pemerintah? Ya alhamdulillah Mbak, sembako dan uang, PKH, semuanya dapat Mbak. Oh alhamdulillah ya Bu ya, mendapatkan bantuan. Lalu menurut Ibu, apakah yang Ibu terima itu sudah cukup dan layak? Ya dicukup-cukupkan Mbak, tapi tetap disyukuri aja, sudah ada yang membantu. Apa harapan Ibu di masa pandemi ini? Ya semoga aja pandemi cepat berakhir dan kehidupan normal seperti dulu Mbak. Amin ya Bu ya, semoga. Saran apa yang Ibu berikan untuk pemerintah di masa pandemi COVID ini? Ya supaya pemerintah lebih memperketat, lebih tegas menjalani prokes supaya pandemi segera berakhir dan kita semua terhindar dari segala wabah yang ada di Indonesia Mbak. Oh ya, baiklah ya Bu. Sudah cukup wawancaranya. Terima kasih ya Bu Rini atas waktunya. Selamat sore Bu Rini. Selamat sore Mbak, sama-sama.